Selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu besar dalam tantangan kebangsaan masa kini, yaitu mampukah negara memiskinkan koruptor. Nah, isu ini tuh penting banget karena korupsi itu bukan cuma masalah hukum, tapi juga menyangkut moral, ekonomi, dan masa depan bangsa. Bersama saya, Sigit Rizky Ramadan sebagai moderator, dan sudah hadir 6 narasumber bersama saya, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Tugas saya di sini adalah memandu diskusi supaya tetap fokus dan seimbang. Pertama-tama, saya minta masing-masing narasumber memperkenalkan diri dulu nih secara singkat, dimulai dari tim yang pro dulu nih akan isu memiskinkan koruptor. Itu ada Mas Sabam, silakan perkenalkan diri dulu Mas. Halo teman-teman, saya Sabam Samuel dari BP2JK Sulsel. Perkenal, Oke, selanjutnya kita ke Mas Salomo, silakan Mas memperkenalkan diri. Halo, aku Salomo dari BPJN Jambi. Oke, halo Mas Salomo. Selanjutnya kita ke Mbak Cika nih. Halo Mbak Cika. Halo, aku Cika dari BPJN Lampung. Oke, itu adalah teman-teman dari tim yang pro tentang memiskinkan koruptor. Nah, kita ke tim yang kontra dulu nih. Kita mulai dari Bang Rudi Irawan. Silakan, Mbak. Halo guys, saya Rudi Irawan dari BP2JK Jambi. Oke, halo Bang Rudi. Selanjutnya kita ke Mbak Saira nih. Halo, Mbak. Halo, aku Saira Amelia dari BPJN Jambi. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih, ada Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyah. Halo semuanya, Mas Sigit. Saya Aisyah dari Direktorat Sungai Pantai. Kita mulai dari pihak yang pro dulu nih. Nah, kenapa kalian percaya bahwa negara itu bisa memiskinkan koruptor? Mungkin bisa mulai dari Mas Salomo dulu kali ya. Gimana Mas tanggapan dari Mas Salomo nih? Oke, terima kasih Mas Sigit. Ya, saya kira eh, untuk korupsi di Indonesia itu harus dilakukan tindakan yang tegas, Mas ya. Jadi dilakukan untuk memiskinkan koruptor agar ada efek yang jerah. Nah, karena perampasan aset itu perlu dilakukan dengan memiskinkan koruptor, maka akan ada efek jerah yang lebih kuat, Mas. Dan salah satunya itu yaitu dengan perampasan aset. Karena tanpa ada perampasan aset, maka koruptor akan tetap kaya raya meskipun dia di penjara. Banyak koruptor tetap bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa tahanan. Bahkan ada yang bisa mengatur bisnis ataupun keluarganya dari balik penjara. Nah, situasi inilah yang tentu akan membuat tidak ada efek jerah pada koruptor. Nah, contohnya itu mungkin di kasus korupsi pada Bank Senturi, banyak pihak yang diduga menikmati hasilnya, tetapi sulit ditarik kembali karena proses hukumnya hanya menyentuh pelaku utama. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ini, negara bisa langsung menyasar aset yang terbukti tak seimbang dengan profil kekayaan pemiliknya. Jadi apabila ada undang-undang perampasan aset korupsi, paradigma penegakan hukum bergeser, bukan hanya menghukum pelaku secara fisik melalui penjara, tetapi juga menghancurkan motivasi utama korupsi, yaitu keuntungan ekonomi. Jadi menurut Mas Salomo, efek jerah hanya bisa didapat kalau kasus koruptor benar-benar bisa dipisahkan lewat perampasan aset nih, bukan cuma sekedar di penjara. Tadi yang dikasih contoh juga bagus banget nih. Contoh kasus Bank Senturi, gimana sulitnya negara menarik kembali dana kalau cuma menyasar para pelaku utama nih. Nah, kalau begitu kita lanjut ke Kak Cika dulu nih. Bagaimana nih pandangan Kak Cika soal perampasan aset ini? Baik, ini topik yang sangat menarik ya. Jadi sebelumnya mari kita luruskan dulu anggapan kita bahwa perampasan aset itu hanyalah retorika belaka. Padahal faktanya di lapangan kita tahu nih bahwa negara kita melalui KPK, Kejaksaan, dan PPATK itu udah berhasil loh menyita dan mengembalikan triliunan rupiah aset hasil korupsi. Nah,
data yang ada tuh menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 saja, dalam kurun 4 tahun itu, KPK udah berhasil merampas dan memulihkan aset senilai lebih dari 2,4 triliun rupiah. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Itu bukan angka yang kecil loh. Itu uang negara tuh. Dan itu berhasil direbut kembali tuh dari tangan koruptor. Nah, dari data itu tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya permasalahan yang ada ini bukan masalah negara kita bisa atau tidak, tapi masalahnya mau apa enggak sih? Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Cika ya. Data yang disampaikan cukup jelas ya. Negara faktanya memang sudah berhasil mengembalikan triliunan rupiah dari aset korupsi. Jadi masalahnya itu bukan cuma sekedar kemampuan, tapi lebih kepada kemauan politik gitu ya Mbak. Iya, benar, Pak. Nah, kita lanjut ke Mas Sabam dulu nih. Jadi menurut Mas Sabam gimana nih Mas? Ya, terima kasih Mas Sigit. Jujur ya, kalau mau jujur ini negara kita itu sebenarnya mampu. Yang kurang itu sebenarnya adanya apa niatan politik yang di balik layarnya itu, Mas. Kan kita sering lihat tuh kasus-kasus besar malah dapat hukuman yang ringan. Sementara yang rakyat kecil Lebih tuh ke dikejar tuh habis-habisan. Sebenarnya kalau negara mau, teknologi tracing aset bisa sebenarnya dipakai untuk melacak harta yang disembunyikan. Korupsi itu kan merugikan negara triliunan rupiah ya tiap tahun. Kalau aset koruptor itu bisa benar-benar disita, bukan hanya menjerahkan ya sebenarnya, tapi juga bisa mengembalikan kerugian negara dan memiskinkan koruptor itu sangat berguna untuk ekonomi di negara kita ini. 2 kali seminggu gitu ya. Undang-undang Tipikor juga memungkinkan untuk penyitaan aset hasil korupsi, termasuk aset recovery, mungkin juga aset-aset mereka setelah koruptornya bebas. Tapi kan di negara kita ini praktiknya sering terkendala itu pembuktian asal-usul hartanya. Nah, satu lagi nih, Mas Sigit. Kita tuh jangan lupa tuh, korupsi itu banyak sekali efek dominonya. Kalau negara kita ini bisa benar-benar memiskinkan koruptor, kita itu bisa mengembalikan sebagian kerugian untuk pembangunan. Bayangkan aja nih, kalau triliun rupiah hasil perampasan dipakai untuk sekolah gratis atau rumah sakit, nah itu bisa mengubah tuh cara pandang publik menjadi mungkin lebih baik lagi lah. Oke, oke, Mungkin oke. itu Mas Sigit. Menarik sekali nih Mas Abam ya. Jadi Mas Abam ini menekankan kalau secara teknis negara tuh sebenarnya mampu bahkan dengan teknologi tracing aset gitu ya. Tinggal masalahnya nih adalah nilai niat politik dan hambatan pembuktian asal-usul harta. Nah, Mas Abam juga nyebutin kalau aset yang berhasil dirampas juga bisa dipakai buat pendidikan atau kesehatan gitu ya. Dan sebenarnya itu ya bisa sangat mengubah cara pandang politik sih ya. Oke, kita sebelumnya kita kasih aplaus dulu nih buat tim yang pro. Nah, setelah mendengar argumen dari pihak pro, nah saya ingin sekarang beralih ke pihak yang kontra dulu nih. Apakah alasan Anda memilih kemiskinan koruptor ini sulit diwujudkan? Sebelumnya kita mulai dari Mbak Saira dulu nih. Silakan Mbak Saira. Halo, aku sudah mendengar beberapa pendapat dari teman-teman tadi yang sangat baik, tapi aku punya pandangan yang berbeda nih. Seperti yang telah kita ketahui, RUU Perampasan Aset memungkinkan penyitaan dan perampasan dilakukan meskipun perkara pidana belum diputus. Kita tidak bisa menutup mata bahwa aturan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Perlu dipahami bahwa aset yang dirampas tidak selalu hanya milik pelaku tindak pidana. Banyak kasus di mana aset tersebut juga menyangkut kepentingan keluarga, pasangan, anak-anak, bahkan pihak ketiga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan tindak pidana ini. Ketika aset keluarga disita, anak-anak kehilangan tempat tinggal, fasilitas pendidikan, jaminan ekonomi. Hukum seharusnya hanya ditujukan pada pelaku kan, bukan menyeret anak-anak yang tidak terlibat. Jika perampasan dilakukan tanpa mekanisme pembuktian yang adil dan transparan, maka kerugian tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tapi juga untuk orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak warga negara, bukan sebaliknya, merampas hak-hak mereka yang tidak bersalah. Benar nggak? Betul, betul, betul. Jadi Kak Saira ini menekankan poin penting soal potensi ketidakadilan ya. Jadi meskipun RUU Perampasan Aset itu memberi kewenangan penyitaan sebelum putusan pidana, ada risiko pihak yang nggak bersalah, misalnya kayak keluarga,
anak, atau pihak lainnya yang ikut menanggung kerugian. Intinya nih berarti tanpa mekanisme yang transparan, yang akan terkena dampak tuh bukan cuma pelaku. Gitu ya Kak ya? Betul sekali, Mas Sigit. Oke oke. Sekarang kita lanjut ke Pak Rudi dulu nih. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Mas Sigit. Jadi sebenarnya mengapa kita harus kritis terhadap RUU perampasan aset ini? Pertanyaannya tuh bagaimana? Apakah RUU ini benar-benar bakal membawa keadilan nantinya? Atau justru membuka ketidakadilan yang baru? Jujur saja ya, RUU ini sangat mudah untuk disalahgunakan, terutama untuk menjebak lawan politik. Bayangkan kalau Anda menjadi oposisi, lalu RUU ini dijadikan alat untuk menjatuhkan Anda. Seluruh aset yang Anda punya akan disita tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu dalam persidangan. Tentu hal itu sudah pasti melanggar aturan asas praduga tak bersalah. Jadi, selama belum ada vonis dari pengadilan bahwa Anda bersalah dalam tindak pidana korupsi tersebut, maka Anda masih dianggap tidak bersalah dan masih dalam status diduga atau disangka. Tetapi jika RUU ini disahkan, maka semenjak Anda ditetapkan sebagai tersangka, walaupun belum melalui proses persidangan, semua aset yang Anda punya akan disita negara sampai Anda bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa aset tersebut Anda dapatkan dari cara yang halal. Tentu pembuktian ini akan sangat sulit untuk dilakukan dan pasti sangat melelahkan. Karena setiap rupiah yang Anda miliki harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan bukan dari hasil korupsi tersebut. Sebagai ilustrasi, Anda punya uang 1 juta di dalam dompet. Lalu uang itu disita atas dugaan bahwa Anda mencuri uang itu dari orang lain. Tanpa pembuktian terlebih dahulu bahwa Anda itu benar-benar mencuri. Lalu, untuk Anda bisa mendapatkan kembali uang tersebut, Anda harus memiliki bukti bahwa uang itu benar-benar sah milik Anda. Jadi ini gimana ya? Siapa yang maling, siapa yang kemalingan? Bukankah ini malah menimbulkan kezaliman yang baru? Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Rudi ya. Jadi Mas Rudi ini mengangkat tentang kekhawatiran yang serius nih, ya. Potensi penyalahgunaan RUU ini sebagai alat politik ya. Bahkan sebelum ada vonis pengadilan. Ilustrasi yang diberikan juga sangat jelas sekali ya, di mana seorang bisa diperlakukan seolah bersalah dan dipaksa membuktikan harta yang ia punya halal gitu kan. Ini memang menimbulkan dilema yang besar antara keadilan dan efektivitas hukum nih. Sekarang saya pengen lanjut ke Mbak Aisyah nih. Mbak Aisyah, silakan Mbak. Oke, makasih Mas Sigit. Jadi saya setuju sekali ya dengan penyampaian dari Mbak Saira dan Pak Rudi. Jadi selain dari asas praduga tak bersalah tadi, RUU ini rentan sekali terhadap diskriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan gitu Mas. Ya karena apa jaminannya gitu kalau penegak hukum, aparat hukum di Indonesia itu bersih tanpa ada campur tangan dari pihak berkepentingan. Ya kita tahu aja lah, hukum itu tumpulnya kemana gitu kan. Yang ada uang dia yang berkuasa. Nyatanya seperti itu. Nah, bukan berarti kita pesimis ya terhadap hukum di Indonesia, tapi kalau kita lihat lagi, jika ada kasus korupsi yang terkuak ke permukaan, tekanan dari pejabat tinggi yang terlibat itu sangat besar, Mas. Jadi mereka tuh kebanyakan bagaimana caranya menyembunyikan dan mencari kambing hitam. Ya. Ya, mereka mencari kambing hitam. Jadi kebanyakan kasus korupsi yang terjadi itu tidak sampai pada akarnya. Nah, siapa? Mereka akan memfabrikasi eh, bukti-bukti hingga menyudutkan salah satu pihak. Akhirnya orang tersebut yang dijadikan tersangka. Nah, ujung-ujungnya apa? Koruptor yang sudah tertangkap itu hanya diberi hukuman sekian tahun penjara. Apalagi kalau di dalam sel sudah berperilaku baik, akhirnya dipotong, bebas bersyarat. Ya, seperti kita tahu lah, kemarin tanggal 16 Agustus, Pak Setia Novanto dibebaskan bersyarat ya dari hukuman 15 tahun penjara. Sekarang tahun 2025 sudah bisa keluar, ya kan? Nah, berarti ada yang salah dengan sistem hukum di Indonesia. Kalau RUU ini mau eh, diberlakukan, dilegalkan, ya, kita perbaiki dulu dari akar. Ya gitu ya Mas ya. Dan teman-teman sekalian kita sama-sama aja ini kita real lah di lapangannya seperti apa. Seperti itu. Jadi bukannya sangat kontra atau menolak
dari RUU perampasan aset ini. Bisa diberlakukan, tapi eh, dijelaskan lagi batasannya sampai mana harta yang disita. Kapan harta itu akan disita? Efeknya sampai mana? Apakah keluarganya juga ikut terlibat? Apakah harta-harta sebelum dia menjabat, yang dikumpulkan sebelum menjabat itu apakah juga akan disita juga? Nah, terus bagaimana caranya RUU ini itu tidak menjadi tunggangan dari kepentingan-kepentingan atau pejabat-pejabat tinggi lainnya seperti itu, Mas Sigit dan teman-teman. Mungkin itu saya dari saya. Jadi Mbak Aisyah ini menekankan menambahkan dimensi lain ya, tentang integritas dari aparat hukum nih ya, dan kalau misalnya aparatnya masih rawan intervensi atau tekanan kekuasaan, nah maka perampasan UU ini bisa jadi malah membuka peluang kriminalisasi dan kambing hitam gitu ya. Jadi masalahnya itu Betul sekali. bukan cuman sekedar aturan, tapi juga kesiapan sistem peradilan kita, gitu ya Mbak ya. Betul, Mas Sigit. Jadi dari sini terlihat ya, benturan antara idealisme bahwa koruptor harus benar-benar dibuat miskin dan realitas di lapangan yang penuh tantangan ya. Pertanyaan saya untuk kedua belah pihak nih, apakah ada solusi tengah yang realistis nih? Kita coba dari tim pro dulu nih ya, coba Mas Sabam mungkin bisa memberikan pandangannya nih tentang solusi yang kira-kira realistis untuk masalah ini. Jadi gini Mas Sigit, sebenarnya ada ya solusi, tapi ini solusi di tengah lah, bukan berarti kita kompromi terhadap keadilan atau mungkin juga pendekatan lah bertahap dan struktur yang bisa kita jalankan untuk negara ini dengan regulasi yang kuat dan eksekusi yang realistis. Salah satu yang paling realistis itu mungkin adalah segera bahkan disahkannya ya undang-undang perampasan aset. Kenapa undang-undang ini menurut saya yang paling realistis ya? Karena mungkin saat ini negara kita itu hanya bisa menyita aset koruptor setelah mereka divonis bersalah secara pidana. Memang prosesnya itu memang agak panjang, ribet, dan mungkin juga banyak kali ya hambatannya. Asetnya mungkin sudah dipindahkan, mungkin juga sudah dijual, atau mungkin disamakan atau menggunakan nama orang lain. Nah, dengan disahkannya undang-undang ini kan, bisa kita mungkin bisa berharap negara kita ini bisa menyita kekayaan hasil-hasil dari korupsi itu tanpa harus menunggu vonis pidana. Nah, selama ada cukup bukti bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang tidak sah. Mungkin itu, Mas. Oke, menarik sekali nih solusi dari Mas Salomo, Mas Sabam ya. Selanjutnya kita coba dengar nih, kira-kira apa sih solusi tengah yang realistis dari Mas Salomo? Silakan Mas. Ya, saya setuju juga dengan Mas Sabam tadi bahwa ya kita tidak bisa berkompromi dengan koruptor. Para pelaku korupsi harus tetap ditindak dengan hukuman yang tegas. Hanya saja mungkin ya dalam rancangan undang-undangnya nanti dengan perampasan aset ini harus lebih diperjelas lagi seperti apa regulasinya dan bagaimana mekanisme penyitaan asetnya. Kalau terbukti benar aliran dana tersebut bagian dari korupsi, maka ya disita langsung aja. Tapi kalau bukan hasil dari korupsi, ya jangan diambil semena-mena. Harus tetap ada keadilan di dalam proses hukumnya. Mungkin begitu. Baik. Dari tim Pro tadi ada poin penting nih bahwa solusi tengah tuh bukan berarti kompromi terhadap keadilan ya, melainkan membuat regulasi yang kuat dan mekanisme yang jelas. Pak Sabang tuh menekankan bahwa pentingnya RUU perampasan aset itu untuk memutus rantai korupsi lebih cepat. Sementara Mas Solomon tadi negasin kalau keadilan tetap harus dijaga. Yang benar-benar terbukti korup baru aset yang disita gitu ya Mas. Jadi dua-duanya itu sepakat bahwa kuncinya tuh ada di regulasi yang detail dan eksekusi yang tegas. Bukan gitu Mas? Ya, benar, Mas. Oke, sekarang kita beralih ke tim kontra dulu nih. Kira-kira ada nggak sih solusi tengah yang ditawarkan dari tim kontra nih? Kita mulai dari Mas Rudi dulu nih ya. Kira-kira apa nih Mas solusi tengah yang Mas tawarkan untuk masalah ini? Oke, baik. Kalau dari saya sih, daripada kita terlalu memikirkan hukuman yang tepat, lebih baik kita memikirkan bagaimana cara mencegahnya ya, dengan yang tepat. Bukankah jika kita bisa mencegah, maka tidak ada pihak yang dirugikan? Lebih baik membuat regulasi yang mempersempit celah untuk seseorang berbuat korup, ketimbang membuat aturan hukum baru yang jelas-jelas akan menimbulkan pro dan kontra. Mungkin itu dari saya.
Nah, lanjut ke Mbak Sarah dulu nih. Kira-kira ada nggak sih Mbak solusi tengah yang menurut Mbak bisa realistis gitu diterapkan di masalah ini? Oke, menambahkan pernyataan dari Bang Rudi tadi, selain melakukan pencegahan, pengawasan terhadap regulasi nggak kalah penting. Keterlibatan masyarakat dan media harus dijamin melalui keterbukaan informasi. Pengawasan ini harus dilakukan secara berlapis-lapis tuh Mas, dan menyeluruh. Setiap tindakan perampasan wajib melalui proses pengadilan yang adil, sehingga ada jaminan bahwa aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus diawasi melalui audit internal serta standar prosedur yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sehingga negara tetap bisa menghukum pelaku dan mengembalikan kerugian, tetapi tetap melindungi hak pihak yang tidak bersalah dengan mekanisme hukum yang adil dan transparan. Begitu dari saya. Oke, jadi dari sisi kontra nih Bang Rudi melihat kalau bahwa fokus yang seharusnya tuh bukan hanya pada menghukum, tapi pada pencegahan gitu ya Mas. Kalau celah korupsi bisa ditutup, maka kerugian bisa dihindari sejak awal. Dan sementara Mbak Saira bilang, menambahkan tadi kalau soal pentingnya pengawasan publik dan keterbukaan informasi, supaya proses hukum tetap berjalan adil dan tidak merugikan pihak yang bersalah. Gitu ya Mbak ya? Hmm. Kalau kita kaitkan dengan tantangan kebangsaan masa kini nih, pertanyaan lebih besarnya adalah, bagaimana memulihkan kepercayaan publik kepada negara kalau koruptor masih bisa kaya raya? Apakah memiskinkan koruptor ini solusi utama atau cuma sekedar simbol bahwa negara serius melawan korupsi? Mungkin saya minta pendapat dari Mbak Aisyah dulu nih sebagai yang kontra. Oke, jadi untuk memiskinkan koruptor ini solusi utama atau sekedar simbol aja ya gitu ya. Jadi jelas memang pemerintah ini serius untuk melawan korupsi dengan dirancangnya RUU perampasan aset itu merupakan salah satu langkah. Tapi memang untuk penerapannya sendiri memang perlu pengkajian ulang dan persiapan yang sangat matang ya. Apalagi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai itu ada pihak-pihak yang diuntungkan atau ada yang dirugikan dari proses penerapan RUU ini. Nah, perlu kejelasan batasan-batasan sampai mana aset dari para koruptor tersebut akan disita oleh negara. Jadi RUU ini tuh terhindar gitu dari diskriminalisasi, penyalahgunaan kekuasaan dan menyadarai hak asasi manusia dari koruptor tersebut. Seperti itu. Jadi Oke. kalau apakah memiskinkan koruptor jadi solusi utama? Bisa jadi, sangat bisa jadi ya menjadi langkah besar untuk efek jerah bagi para pejabat juga gitu. Menarik Mungkin sekali itu. dari pendapatnya Mbak Aisyah. Kita langsung ke pendapat yang pro dulu nih. Untuk Mbak Cika, kira-kira gimana pendapat Mbak Cika? Baik, berkaitan dengan kepercayaan publik ya. Kita semua tentu sepakat bahwa korupsi ini telah menghancurkan kepercayaan masyarakat sampai ke akar-akarnya. Dari pokoknya dari berbagai aspek masyarakat udah benar-benar korupsi itu bahaya banget kan. Bayangkan aja nih, kalau ada seorang koruptor divonis bersalah, terus keluar dari penjara, tapi dia masih bisa punya rumah mewah, asetnya masih miliaran di mana-mana, hidupnya nyaman, nggak kekurangan suatu apapun, bahkan bisa dibilang menduduki strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja keras gitu. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut, apa yang bisa diterima masyarakat? Pasti masyarakat akan berpikir, nah korupsi itu pasti menguntungkan dan kalaupun korupsi hukumannya cuma sebentar, bahkan bayar dendanya juga cuma dikit. Oleh karena itu tentunya memiskinkan koruptor itu bukan cuma sekedar simbol, tapi itu adalah fondasi utama untuk bisa memulihkan rasa keadilan yang selama ini terkubur. Nah, karena ya tadi penjara mungkin menghukum tubuhnya koruptor, tapi perampasan aset itu menghancurkan motifnya. Dan ketika motif itu hilang, barulah ada efek jera yang nyata. Jika negara kita bisa memiskinkan koruptor secara tegas, konsisten, tanpa pandang bulu, disitulah baru kepercayaan rakyat bisa pulih kembali. Gitu. Oke, oke. Menarik sekali nih. Dari pihak kontra, Mbak Isa menekankan kalau pentingnya pengkajian ulang dan batasan yang jelas agar RUU ini tuh nggak jadi alat diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sementara dari pihak yang pro, Mbak Cika menyoroti bahwa pemiskinan koruptor itu bukan cuma sekedar simbol, melainkan fondasi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat gitu ya, Mbak.
Jadi kita bisa lihat di sini ada dua kepentingan besar, yaitu menjaga keadilan dan HAM agar tidak ada yang dirugikan, sekaligus menegakkan efek jera dan pemulihan kepercayaan publik. Keduanya sama-sama penting bagi masa depan pemberantasan korupsi negeri ini. Nah, sekarang nih kita udah sampai di ujung diskusi kita nih. Dari pembicaraan panjang tadi, kita bisa simpulkan bahwa tim Pro ini melihat kemiskinan koruptor sebagai langkah tegas dan realistis untuk memberi efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Nah, dari tim kontra nih, mereka mengingatkan akan risiko ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pentingnya pencegahan serta pengawasan agar hukum benar-benar adil dan tidak merugikan pihak yang nggak bersalah. Nah, pada akhirnya, isu kemiskinan koruptor ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal bagaimana kita sebagai bangsa menjaga keadilan, menutup celah korupsi, dan membangun kembali kepercayaan rakyat. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi pandangan. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan baru tentang kebangsaan yang kita hadapi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.